Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam ya. Sok Kang Uda Putra terakhir nih. Kang Gimana? mau nanya Kang, kalau entitas itu kan ada yang ibaratnya kayak jin ya. Jin itu ada yang muslim Hmm. sama yang kafir. Hmm. Apakah antara dua entitas itu pengaruh ke energi kita Kang? Misalnya kayak yang muslim itu kayak nggak ada masalah aja gitu. Soalnya saya kayak beberapa kali terapi itu waktu terapi yang bermasalah itu yang ada apa? Ada jin kafirnya. Kalau yang katanya jin muslim itu dia biasa-biasa aja. Kayak nggak ada ngefek sama sekali gitu. Gitu aja Kang Oke, pertanyaannya. pertanyaan bagus. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus ya. Saya ini kesempatan saya untuk sedikit ngasih wawasan yang berbeda dengan mungkin pemahaman yang kita pahami. Jadi suatu saat yang berbahagia itu ada buku keluar yang namanya Dialog dengan Jin Muslim. Gitu ya. Zaman dulu itu heboh itu buku warna biru itu yang menjadi patokan banyak sekali orang bahwa mengklasifikasikan jin muslim, jin kafir, dan teman-temannya. Nah, saya punya pendapat seperti ini. Tidak semua jin kafir itu jahat. Tidak semua jin muslim itu baik. Gitu ya. Sama aja kayak orang. Definisi, sehingga kita harus dengan definisi muslim dan kafir yang umum ya, kan ada orang muslim yang penipu juga ada kan gitu ya, yang jahat juga ada gitu ya. Di Indonesia malah penjahat banyaknya muslim kan gitu. Yang non muslim ada yang baik kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya mau narik dulu sebelum kita terkotak-kotak antara muslim dan kafir, kita lebih ke niat si orang itu seperti apa, niat si jin itu seperti apa ya. Itu yang menurut saya lebih objektif. Jadi sangat wajar kalau emang jin yang tidak berniat jahat tidak terpengaruh ketika kita, atau tidak berusaha menghalangi ketika kita ini. Kalau jinnya emang dari awal berniat baik, malah mungkin akan membantu proses terapi, kan sesimpel itu ya. Nah, jadi ya itu gitu ya. Jadi kan kita nggak nanya KTP ke jin, kamu jin naon kan gitu ya, kamu teh jin muslim jin kafir, jangan sampai itulah kira-kira gitu. Jadi lebih ke niat si entitasnya seperti itu, apakah emang entitasnya punya niat jahat atau entitasnya niatnya baik atau netral-netral aja gitu ya. Semoga kebayang ya si ini. Jadi pertanyaan tadi ya jawabannya ada di mindset kita tentang pengkotakan seperti itu gitu ya. Harusnya sih itu udah menjawab ya. Itu Kang udah, jadi santai aja. Yang tetap intinya tetap waspada bahwa uh, tiap tiap entitas ya, mau itu manusia, mau itu jin, mau apa ya, tetap dia akan punya kecenderungan untuk baik, kecenderungan untuk buruk ya, kecuali malaikat gitu ya. Cuman kan kita nggak ketemu malaikat, kira-kira gitu ya. Kira-kira itu. Jadi harusnya sih itu, kalau 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 prinsip ini kita pegang, akan sangat mempermudah kita dalam berinteraksi ya. Jadi kita juga nggak nganggap jin itu sebagai apa haram banget atau gimana, enggak ya, sama aja gitu kayak kucing, sama sama kayak hewan, kayak apa, di mana kita harus tetap berinteraksi dengan baik ya, uh, sesuai dengan batas-batas yang memang yang ada, kira-kira gitu. Semoga kebayang ya si jawabannya. Kalau ada pertanyaan lanjutan segala macam, nanti bisa di grup atau nanti deh di polling lah sama Teh Putri. Apakah kita perlu, nanti akan Teteh yang bilang lah kira-kira perlu lagi nggak di akhir yang keenam kita ada diskusi lagi. Ya, niat saya sih nanti setelah 6 kali ngimpleng udah pada jalan, kita akan ada diskusi 1 kali lagi, di mana nanti kita bisa uh, diskusi sedalam-dalamnya, kira-kira gitu ya. Karena tadi metafisik ini memang pemahaman mindset itu jadi sesuatu yang penting. Oke, mungkin itu dulu buat kali ini. Terima kasih sudah 2 jam lebih. Kang Denny malah duluan, udah ngantuk kayaknya.
Itu nuhun pisan, saya pasti ada yang salah, saya mohon maaf. Kita tutup bareng-bareng dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Sehat selalu, minum sebelum istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Sama-sama, sama-sama.